Damarwulan dan Minajinggo merusak kesenanganku. Tangkap mereka! Jurus bumi. Rasakan keris segoro geniku. Aku menyesal Damarwulan. Takdir sudah mempermainkanku. Kalau saja aku yang membunuh Kebo Marcuan, Gusti Ratu pasti akan mencintaiku. Tapi kamu yang sudah membunuhnya. Dan aku yakin Gusti Ratu pasti akan memaksamu untuk menikahinya. Kalaupun aku mendesak Damarwulan, belum tentu Damarwulan mau nikah denganku. Lagi pula, untuk sekarang bukanlah itu yang aku pikirkan, tapi rakyatku. Dan masalah pernikahanku, semua aku serahkan pada garis jodohku. Jika memang Damarwulan adalah jodohku, pasti kami akan bersatu. Gusti Ratu, makin lama makin bijaksana. Aku benar-benar kagum padanya. Hati-hati Damarwulan. Rasa kekagumanmu bisa berubah menjadi rasa cinta pada Gusti Ratu. Dan ingat, kamu sudah bersumpah padaku. Aku yakin Gusti Ratulah yang sudah membuat semua kekacauan ini dengan cara menaikkan pajak. Gusti Ratu tinggal di pengasingan bersama orang-orang yang dipercayainya. Padahal keadaan negara sedang genting. Kenapa dia melakukannya? Kita serang istana. Kita suarakan suara hati kita. Biar orang-orang yang di istana itu mendengar apa yang kita rasakan selama ini. Betul tidak? Betul. Hidup raya! Hidup raya! Hidup raya! Hidup raya! Hidup raya! Hidup raya! Benar, Kanjeng Pati. Mereka tidak mempercayai Gusti Ratu dan sepertinya menolak Damarwulan. Mereka lebih memilih angkat senjata daripada Damarwulan menikahi Gusti Ratu. Terima kasih atas laporan kamu. Kamu bisa keluar. Baik, Kanjeng. Ini Cemplon. Kita harus menjaga supaya rakyat senang. Kita harus membuat upacara besar untuk kematian Kebo Marcuan. Laeng Ceto, Laeng Kumitir. Kamu lakukan sesuai yang Romo perintahkan kemarin. Baik, Romo. Kami akan mempersiapkannya. Kita akan membuat upacara pemakaman Kebo Marcuan secara besar-besaran. Kenapa kita harus membuat upacara ini besar, Romo? Sudahlah, tidak usah banyak tanya. Lakukan saja apa yang Romo perintahkan. Baik, Romo.
benar-benar penasaran. Apa benar Kanjeng Adipati Kebo Mercuet sudah mati? Ada apa ini? Aku harus bisa melakukannya. Sebab kalau tidak, berarti ada terjadi sesuatu dengan Kanjeng Adipati. Jagat Batara, apa yang terjadi dengan Kanjeng Adipati? Kanjeng Adipati, Kanjeng bangun, Kanjeng Adipati, Kanjeng. Ini penjara. Tuan Indrasena, apa yang terjadi? Ini penjara. Cepat sembuhkan lukaku. Baiklah. Syukurlah, Tuan Indrasena sudah sadar. Sebenarnya apa yang terjadi? Tadi aku terlibat pertempuran dengan Damarulan. Aku hampir saja bisa merebut Ratu Kencana Wungu. Tapi entah kenapa, setiap serangan yang dilancarkan oleh Damarulan, seolah-olah serangannya menghancurkan seluruh tenagaku, seluruh ototku, dan bahkan seluruh tulangku. Kalau begitu, Tuan berhentilah untuk membunuh Damarulan. Tidak. Justru dengan begini, aku semakin ingin mengalahkan Damarulan. Jadi Nyi Perenca, kamu harus membantuku mendapatkan tenaga lagi. Baiklah, tapi Tuan harus berlatih dan bertapa untuk beberapa hari. Tidak masalah. Berapa lama pun akan aku lakukan. Asal aku bisa membunuh Damarulan. Tapi Ibu, aku harus bisa menghentikan Tapa Indrasena. Aku tidak mau dia menjadi kuat dan juga bisa membunuh Damarulan. Ibu harus membantu aku. Raja Semara, maka dari itu, Bunda menyuruh kamu untuk menulis surat pada Damarulan tentang kejahatan Indrasena. Karena kita sama sekali tidak mempunyai ilmu yang tinggi dan kita tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Baiklah, Ibunda. Bibi ya, aku mau minta tolong. Tolong sampaikan surat ini kepada Damarulan. Aku tahu Bibi pasti bisa melakukannya. Aku akan memberikan apa saja yang Bibi minta. Tapi bagaimana saya akan menyampaikannya? Di mana saya bisa menyampaikannya, Kanjeng? Bibi tidak perlu khawatir. Dia tidak berada jauh dari sini. Dia berada di desa sebelah. Baiklah, Kanjeng. Saya akan menyuruh suami saya untuk menyampaikannya. Karena kebetulan suami saya akan membeli keperluan rumah ini di sana. Baiklah, terima kasih banyak, Bibi. Ya. Mulai sekarang kita bisa hidup tenang lagi. Ya, betul. Betul. Tidak ada teror yang menakutkan lagi setelah ini. Semuanya berkat kerja keras Patih Lokender.
Kenapa penguburan Kebu Marcuet harus diadakan di Majapahit? Itu benar, Yunda. Ini sangat aneh. Kenapa dia harus dihormati? Padahal dia sudah jelas musuh Majapahit. Atau jangan-jangan dia belum mati. Terakhir kemarin, jasadnya ada di peti. Dan sekarang dia akan dibakar. Jadi mana mungkin kalau dia akan bangkit lagi, Yunda? Tapi itu kalau dia memang benar-benar sudah mati. Betul, Damarwulan. Makanya itu, kami sedikit curiga. Kenapa ada upacara sebesar itu? Iya, kami sangsi. Apakah benar Kebu Marcuet sudah meninggal atau belum? Beliau sudah benar-benar mati. Meskipun aku masih meragukan, kenapa semudah itu dia kalah. Tapi kalau memang upacara kematiannya dilakukan di Majapahit, aku harus datang, apapun yang terjadi. Maaf Gusti Ratu, hamba pikir itu bukan keputusan yang bijak. Hamba mencemaskan Gusti Ratu. Aku tidak membutuhkan kekhawatiranmu, Minak Jinggo. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Lagi pula aku bisa menyamar. Dan aku sudah melakukannya beberapa kali. Dan tidak terjadi apapun. Ampun Gusti Ratu, Adipati benar. Kami semua sangat mengkhawatirkan Gusti Ratu. Karena di sana akan banyak sekali rakyat yang berkumpul. Dan situasi seperti ini sangat tidak aman untuk Gusti Ratu. Bagaimanapun juga, sebagai pewaris tahta kerajaan, aku ingin melihat tradisi itu tetap berjalan. Itu sudah menjadi tradisi kerajaan. Jika ada musuh yang mati, maka semua kemarahan dan kemurkaan pun ikut mati bersamanya. Hamba mengerti Gusti Ratu. Ini adalah sebuah tradisi. Tapi tetap saja, hamba sangat mengkhawatirkan Gusti Ratu. Gusti Ratu, Damarwulan benar. Aku akan mengirimkan surat kepada Patih Logender untuk membuat upacara kematian Kebu Marcuet secara layak. Jangan bersembunyi. Ya, ini ada suratnya. Cepat bawa surat itu ke Patih Logender. Baik. Rasakan keris segoro geniku. Singgasana Majapahit ini akan terus menjadi milikku. Karena Kebu Marcuet yang merupakan sahabat sekaligus musuh terbesarku sudah mati. Maaf Kanjeng Patih, di depan istana kami mendapatkan panah yang berisi surat ini. Surat dari siapa ini? Ternyata ini surat dari Gusti Ratu. Gusti Ratu memintaku sebagai patih kerajaan untuk menemaninya menghadiri pemakaman Kebu Marcuet untuk menghormati Kebu Marcuet sebagai kesatria. Gusti Ratu masih merasa sebagai ratu di kerajaan Majapahit. Sangat bodoh kalau dia berpikir seperti itu. Akulah penguasa Majapahit sekarang. Gusti Ratu benar-benar bodoh. Dengan mengajakku, berarti secara tidak langsung dia menyerahkan dirinya sendiri pada aku. Jadi aku tidak perlu repot-repot mencarinya. Dia akan datang sendiri kembali ke Majapahit. Maaf Kanjeng Patih,
Hamba rasa Gusti Ratu tidak akan datang sendirian. Damarulan dan Minak Jinggo pasti akan menemaninya. Tenang saja nih Cemplon. Aku masih punya segudang cara untuk mengatasinya. Dan aku yakin dengan kamu yang masih berada di sampingku, aku bisa menghalangi mereka. Dan ingat, aku masih punya Indrasena dalam genggamanku. Senopati Supala. Damarulan, aku mencarimu. Ada sedikit keraguan terhadap Gusti Ratu yang akan menghadiri pemakaman Kebo Marcuet bersama Logenda. Aku juga berpikir seperti itu, Senopati. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolak perintah Gusti Ratu. Titah beliau adalah perintah untukku. Aku mengerti, Damarulan. Dalam situasi seperti ini, jika Gusti Ratu pergi ke pemakaman Kebo Marcuet, itu berarti keadaan Gusti Ratu dalam bahaya. Senopati benar. Aku yakin saat ini juga Kanjeng Pati Logender sudah memiliki kesepakatan dengan Indrasena. Dengan memanfaatkan Anjasmara yang ada di tangan Indrasena, Pati Logender bisa membuat Indrasena bergerak di bawah pengaruhnya. Kamu jangan khawatir. Aku sudah mempelajari kesepakatan Indrasena dan Logender. Aku mendengar kabar kalau persiapan pernikahan Anjasmara dan Indrasena sudah hampir selesai. Aku merasa ini tidak adil. Anjasmara bisa masuk ke dalam masalah ini, dan Kanjeng Pati Logender memanfaatkan Anjasmara untuk kepentingannya. Yang aku tahu, sejahat-jahatnya Logender, dia tidak akan menikahkan Anjasmara dengan Indrasena. Logender hanya memanfaatkan situasi ini agar Indrasena mematuhi segala apa yang dia inginkan. Tangkap dia dan bawa ke Pati Logender. Ayo. Maaf Kisanak, Kisanak Damarulan kan? Ini ada surat dari Anjasmara untuk Kisanak. Maaf, dari mana kamu tahu kalau ini surat dari Anjasmara? Aku bukan orang bodoh yang bisa masuk ke dalam jebakan Indrasena. Katakan padanya, jangan memakai cara seperti ini. Aku bersedia menghadapinya secara langsung. Ini buktinya, Anjasmara memberikan padaku. Karena beliau berpikir kalau kamu tidak akan mudah begitu saja percaya dengan orang asing. Ini memang kalung Anjasmara. Apa dia dalam bahaya di sana? Sehingga dia mengirimkan surat ini kepadaku. Berikan ini padaku. Baik. Anjasmara, tunggu aku. Surat dari siapa ini? Oh, Damarulan. Indrasena, aku mohon berikan surat itu. Anjasmara, ingat, kamu yang telah memilih untuk tinggal di sini bersamaku. Jadi untuk apa kamu mengharapkan Damarulan lagi? Indrasena, aku mohon. Dan ingat,
Sebentar lagi kita akan menikah. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Aku benar-benar tidak menyangka keponakanku Kebo Mercusuar bisa dikalahkan oleh Damarwulan dan janjiku. Jangan khawatir, Kanjeng. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Biarkan untuk sementara ini semua orang mengira bahwa Kanjeng Adipati Kebo Mercusuar sudah benar-benar mati. Bagus kalau begitu. Kita akan membuat kejutan kecil buat mereka nanti. Pada saat pemakaman keponakanku Kebo Mercusuar. Kita tidak boleh lengah dengan situasi ini. Romo khawatir pada saat pemakaman Kebo Mercusuar nanti akan terjadi sesuatu yang tidak terduga, dan kita harus siap dengan semua itu. Ya, Romo tidak usah khawatir. Untuk bagian barat kerajaan, aku sudah memerintahkan prajurit untuk menambah penjagaan. Bagus. Tugas kamu bagaimana, Kumitir? Di bagian timur juga sudah ditambah penjagaannya, Romo. Walaupun ada yang menyelinap masuk, aku yakin tidak akan ada yang luput dari penjagaan di sana. Prajurit! Semuanya, dengarkan aku. Perketat penjagaan seperti yang sudah aku perintahkan pada kalian. Tempatkan 2 kali lipat para penjaga di setiap sudut istana. Jangan biarkan penyusup masuk istana, bahkan seekor nyamuk sekalipun. Kalian mengerti? Mengerti, Kanjeng. Ayo saya tolong Kumitir. Ayo. Maaf Gusti Ratu. Apa Gusti Ratu yakin akan menghadiri pemakaman Kebo Mercusuar? Hamba merasakan ada sesuatu yang janggal. Hamba takut terjadi apa-apa dengan Gusti Ratu di sana. Aku akan tetap menghadiri pemakaman Kebo Mercusuar. Itu sebagai penghormatan terakhir. Sebagai seorang kesatria terhadap kesatria yang tewas. Dan itu adalah kewajiban bagiku. Gusti Ratu benar. Sebagai seorang kesatria, kita harus menghormati kesatria yang tewas dengan mendatangi pemakaman. Tapi dengan situasi seperti ini, Damarwulan ada benarnya, Gusti Ratu. Sangat riskan.
jika Gusti Ratu pergi ke sana. Terlebih, di sana ada legenda Gusti Ratu. Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Karena aku pergi ke sana bersama dua kesatria yang terhebat di Majapahit. Itu membuatku merasa lebih aman dan tenang. Maaf Gusti Ratu, hamba memang tidak berhak untuk mencegah Gusti Ratu datang ke sana. Tapi hamba berjanji, hamba akan melindungi Gusti Ratu dengan sekuat tenaga hamba. Itu memang yang ingin aku dengar darimu. Ayo kita berangkat sekarang. Karena sebentar lagi pemakaman akan dimulai. Baiklah. Sekarang saatnya kalian lakukan seperti apa yang sudah aku perintahkan pada kalian. Baik, Adipati. Aku harus memberitahu Gusti Ratu. Rakri, ada apa? Maaf Senopati Supala. Aku harus memberitahu Gusti Ratu tentang apa yang aku dengar. Bahwa Kebo Ireng dan Mahamaya merencanakan rencana yang jahat untuk pembakaran ini, Senopati. Tolong bantu aku memberitahu Ratu agar Ratu tidak tiba di pembakaran Kebo Marcuet. Kamu tidak akan biarkan mengagalkan proses pemakaman ini, Ratri. tidak apa-apa. Untung saja Damarwulan melindungi kita dengan keris gono geninya. Kalau tidak, luka kita lebih parah. Aku sudah tahu. Ini semua jebakan.
Mengundang Gusti Ratu hadir ke sini itu semata-mata hanya untuk membuat Gusti Ratu keluar. Keponakanku Kebomarjo memang hebat. Dia berpura-pura mati agar supaya bisa mengecoh kalian semua. Kurang ajar Kebomarjoen. Dia pura-pura mati tanpa kasih tahu aku sekutunya terlebih dahulu. Tidak semudah itu untuk membunuhku. Perlu usaha yang keras untuk melakukan. Bahkan mungkin pemakaman ini lebih cocok disebut pemakaman kalian. Karena kalian semua akan mati di sini. Damarula, bawa Gusti Ratu dari sini. Biar aku yang menghadapi Kebomarjoen. Baik, ayo Gusti Ratu. Kejar! Baik. Damarulan, jangan kau lari. Mau lawan perempuan. Boleh. Ayo Gusti Ratu, kita harus segera pergi dari sini. Mau kemana kamu, Damarula? Kamu pikir kamu bisa pergi dari... Gusti Ratu, pergilah.
Gusti jaga Dewa Batara, lindungilah Dewa Marulan. Aku sudah menyadari kalau hal ini akan terjadi. Aku akan menghentikan Damar Wulan dan Minak Jinggo dan memanfaatkan situasi ini untuk menghabisi mereka. Kurang ajar. Keris Segoro Geni Damar Wulan melindunginya dari seranganku. Damarulan, kita harus pergi dari sini. Bukan saatnya kita melawan mereka saat kondisi seperti ini. Baiklah, Adipati. Kalian tidak akan pernah bisa pergi lagi dari sini. Gusti Ratu tidak ada bersama kalian. Iya, Adipati. Maka dari itu, aku harus mencarinya. Gawat Damar Wulan, Kebo Marjuat berhasil membawa Gusti Ratu. Kami tidak berhasil menghalanginya. Sabar lu, Rai. Sabar lu, Rai. Dayun, bagaimana aku bisa sabar jika Gusti Ratu ada bersama Kebo Marjuat? Kanjeng Wahita, apa Kanjeng tahu kemana Kebo Marjuat membawa Gusti Ratu? Ke arah mana dia membawanya? Kami tidak tahu Damar Wulan. Aku juga tidak tahu, Damar Wulan. Tiba-tiba ada kabut tebal yang menghalangi penglihatan kami, sehingga kami tidak bisa melihat kemana Gusti Ratu dibawa. Aku minta maaf, Damar Wulan, karena aku tidak bisa melindungi Gusti Ratu. Kemana Kebo Marjuat akan membawa Gusti Ratu? Ke Belambangan atau ke Majapahit? Situasi seperti ini, hanya tempat itulah yang teraman untuk Kebo Marjuat. Kalau begitu, aku bersama Dayun akan mencari ke Belambangan. Dan kalian, carilah ke Majapahit. Enggil, Rai. Baiklah, sebaiknya kita berpencar mencari di Majapahit. Aku ke arah selatan, dan Kanjeng ke arah utara. Baiklah. Di mana Damar Wulan? Sekarang cepat katakan di mana Damar Wulan. Aku tidak akan membunuh kalian. Ayo cepat katakan. Sekalipun aku tahu, aku tidak akan memberitahumu, Indrasena. Baiklah. Berarti kalian lebih memilih untuk mati.
akan aku kirim kalian ke alam lain. Woi, berhenti! Aku sudah menduga bahwa kamu akan pergi ke sini. Dan aku sudah mempersiapkan semuanya. Kamu akan tetap berada di sana, Minakjinggo. Sampai dengan Kanjeng Adipati Kebo Mercusuar menikahi Kanjeng Ratu. Percuma Minakjinggo. Kamu berusaha dengan apapun juga. Yang ada, tenagamu akan semakin habis. Ray, kita harus segera keluar dari sini. Kalau Kebo Mercusuar berhasil menikah dengan Gusti Ratu dan menjadi Raja Majapahit, wah, semua bisa hancur berantakan. Itu tidak akan terjadi. Gusti Ratu adalah milik. Aku tidak akan membiarkan Gusti Ratu menikah dengan Kebo Mercusuar. Kebo Mercusuar, lepaskan tanganku. Aku adalah Ratu Majapahit. Perlakukan aku secara sopan dan terhormat. Maafkan aku, Canawo. Maafkan aku jika aku memperlakukan seperti ini. Karena kamu memang pantas diperlakukan seperti ini. Sekarang aku akan menikahi. Dan aku akan menjadi raja di Majapahit. Tidak ada lagi keturunan dari Wikrawardhana yang akan menjadi raja di Majapahit. Tapi aku, keturunanku yang akan menjadi raja di sini. Dan kau sekarang sama saja seperti rakyat biasa Kencanawu. Ayahandaku, Kebo Abangan, pasti bahagia di alam sana melihat aku berhasil menjadi Raja Majapahit dan membalaskan dendamnya pada ayahandamu. Adipati benar. Hanya keturunan bangsawanlah yang bisa menikahi Gusti Ratu dan menjadi Raja Majapahit. Bukan orang rendahan seperti Damar Wulan dan Minakjinggo. Aku akan senang bisa melayani Adipati kalau bisa menjadi raja di Majapahit ini. Pati Logenda, kenapa semudah itu kamu menyerah pada Kebo Mercusuar? Pertahankanlah Majapahit dengan segenap jiwa dan raga kamu. Kamu adalah pati di sini. Kencanawu, Logenda akan menjadi patiku di Majapahit. Kekuatan sekarang sudah hilang. Seperti tadi sudah kubilang, kau sekarang sama seperti hanya rakyat biasa. Dan aku begitu bahagia sudah membalaskan apa yang sudah ayahanda perbuat padaku.
Siapkan Kencanawo. Bawa dia ke kamar. Aku akan menikahi. Segera persiapkan dia. Baik, Kanjeng. Mari Gusti Ratu. Logender, ambilkan mahkota Wikrawardhana sekarang juga. Aku akan memakainya. Karena secara tidak langsung, aku sudah menjadi Raja Majapahit. Maaf Adipati, nanti setelah Adipati menjadi Raja di Majapahit, baru aku bisa memberikan mahkota Raja Wikrawardhana. Tapi kita harus mengadakan upacara dulu untuk menobatkan Adipati menjadi Raja Majapahit. Karena akan terjadi hal yang buruk jika Adipati memakai mahkota itu sebelum Adipati dinobatkan menjadi Raja Majapahit. Aku tidak peduli dengan hal itu. Cepat, ambil sekarang juga. Aku tidak akan memberikan mahkota itu untuk kamu pakai ke Bumarjoet. Akulah yang pantas memakai mahkota itu. Kamu tidak akan pernah bisa memakai mahkota itu. Cepat! Baik Adipati. Wahai Kebo Marjoet, urungkan niatmu untuk memakai mahkota raja itu untuk saat ini. Siapa ini? Tunjukkan dirimu. Aku adalah leluhur dari Majapahit. Mahkota itu adalah sesuatu yang sakral secara turun-temurun dan diturunkan untuk Raja Majapahit berikutnya. Tidak bisa dipakai oleh sembarang orang. Tapi aku yang terkuat di Majapahit, dan aku Raja Majapahit. Aku berhak menggunakannya. Kamu belum sepenuhnya menjadi Raja Majapahit. Belum ada penobatan yang sah. Pengangkatan kamu menjadi Raja Majapahit itu sama saja kamu merebut tahta raja ini. Aku sebagai leluhur Majapahit tidak akan memaafkanmu. Aku akan menghukum Kebo Marjoet karena mencoba memakai tahta raja tanpa ada penobatan terlebih dahulu. Jiwa dan ragamu akan aku bakar dengan api suci Majapahit. Aku akan melakukan penobatan terlebih dahulu. Setelah itu, baru aku akan pakai mahkota itu. Silakan Adipati. Bawa kembali mahkota itu. Aku akan pakainya nanti setelah penobatan. Bagus nih Cemplon. Kerjamu bagus. Dengan memunculkan suara sosok misterius tadi, semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada penobatan untuk kamu nanti Kebo Marjoet. Yang ada hanyalah penobatan diriku sebagai Raja Majapahit. Persiapkan pernikahanku dengan Kencanawo. Aku akan menikahi Kencanawo sekarang juga. Baiklah Adipati. Petir dan bola apimu sangat hebat nih Cemplon. Seorang Kebo Marjoet yang sangat kuat. Dia bisa ketakutan hanya dengan itu. Iya Kanjeng. Rencana Kanjeng Pati cukup berhasil membuat Kebo Marjoet menunda pengangkatannya menjadi raja. Romo benar-benar hebat. Romo bisa menaklukkan Kebo Marjoet tanpa harus melawannya untuk mendapatkan mahkota itu. Jika Gusti Ratu berada di Blambangan, semoga saja Adipati Minakjinggo dan Dain berhasil menyelamatkan Gusti Ratu dari sana. Oh Sang Yang Widi, lindungilah Gusti Ratu dari cengkeraman Kebo Marjoet.
Damar Wulan. Itu dia Damar Wulan. Tangkap dia. Kita serahkan ke Patih Logender dan kita akan mendapatkan imbalan dari Patih Logender. Ya itu Damar Wulan. Cepat tangkap pemberontak itu. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Aku harus menyelamatkan Gusti Ratu. Jika benar Gusti Ratu ada di Majapahit, aku tahu Damar Wulan tidak bisa mengatasi Kebomarcuan. Lurai, Damar Wulan itu kan memiliki keris Segoro Geni. Keris itu bisa membuat Kebomarcuan tidak berdaya. Baik, kamu harus ingat, di sana banyak sekali pasukan. Dan Kebomarcuan sudah mengambil alih Majapahit. Aku harus segera keluar dari sini untuk membantu Damar Wulan. Dan aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri jika aku tidak bisa menyelamatkan Gusti Ratu. Menyingkirlah. Minggir, Bray. Ayo! Sang Yang Widi, berikanlah keajaiban-Mu sehingga pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Romo akan sangat sedih di sana melihat kerajaan yang sudah dia bangun jatuh ke tangan musuhnya sendiri. Maafkan aku, Romo. Aku sangat lemah untuk mempertahankan kerajaan ini. Aku sangat tidak berguna. Gusti Ratu, jangan sekali-sekali Kanjeng Gusti Ratu menunda-nunda pernikahan ini. Karena aku akan berada di sini untuk mengawasi kalian. Dayang, cepat selesaikan pekerjaan kalian. Karena Kanjeng Adipati Kebomercuet tidak mau menunggu lama. Mahamaya, aku harus bicara dengan Gusti Ratu. Keluarlah. Kalau kamu ingin bicara, bicaralah. Aku tetap akan berada di sini. Ini adalah perintah dari Adipati Kebomarcuet. Kamu berani melawan perintah Adipati? Baik, aku akan keluar. Tapi ingat, aku akan tetap mengawasi kalian dari luar. Kalian keluar. Kenapa kamu berkhianat kepada Majapahit? Apa yang sudah diberikan Kebomarcuet padamu, Logender? Maafkan hamba, Gusti Ratu. Gusti Ratu sudah salah mengira hamba. Ini semua ada rencana hamba. Hamba berpura-pura mengikuti semua keinginan Kebomarcuet supaya hamba bebas di Majapahit ini, dan pelan-pelan hamba bisa mengeluarkan Gusti Ratu. Gusti Ratu tidak usah khawatir. Hamba tidak akan membiarkan Kebomarcuet menikahi Gusti Ratu. Jangan kamu pikir aku akan percaya dengan semua omonganmu. Hamba mengerti dengan kekhawatiran Gusti Ratu. Hamba ini adalah abdi Majapahit.
Hamba bersama Romo Gusti Ratu sudah membangun kerajaan Majapahit ini hingga sebesar ini, Gusti Ratu. Terserah Gusti Ratu mau percaya pada hamba atau tidak. Hamba tetap akan melindungi Majapahit sekuat tenaga hamba, bahkan mengorbankan nyawa hamba sendiri. Gusti Ratu tidak usah khawatir. Pernikahan ini tidak akan terjadi. Secepatnya hamba akan membebaskan Gusti Ratu dari sini. Aku jadi semakin bingung dengan keadaan ini. Siapa yang bisa aku percaya untuk saat ini? Semuanya seakan terlihat buram dan gelap. Sang Yang Widi, bantulah aku mengatasi semua ketidakadilan ini. Berhenti! Di mana Damarwulan? Aku tahu saat ini pasti Gusti Ratu bersama dengan Damarwulan. Katakan di mana Damarwulan? Indrasena, menyingkirlah. Aku tidak punya waktu untuk. Ayo menyingkir. Aku tidak akan pernah menyingkir sebelum kalian memberitahu di mana Damarwulan. Cepat beritahu di mana Damarwulan. Atau aku sendiri yang akan memaksa kalian memberitahu di mana Damarwulan. Lurai, sudahlah. Kita sudah tidak ada waktu untuk meladeni Indrasena. Ayo, kita harus segera ke Majapahit membantu Damarwulan. Ayo, Lurai. Raja kamu Melaksinggo. Selangkah lagi, aku dapat menghancurkan Majapahit dan membalaskan semua dendamku. Majapahit, nantikan kehancuranmu. Rencanaku berhasil. Rencanamu? Kemana kau? Kita harus menikah. Rencanamu? Siap. Oh, Gender. Cepat katakan, di mana rencanamu? Apa maksud kamu ke Bomarcuet? Aku tidak tahu di mana Gusti Ratu Kencanawung berada. Jangan pura-pura tidak tahu dan jangan bohongiku. Cepat katakan di mana Kencanawung atau Tunggu. Aku benar-benar tidak tahu di mana Gusti Ratu berada. Kalaupun kamu membunuhku, itu tidak akan bisa mengembalikan Gusti Ratu. Tapi aku bisa membantu kamu. Sekarang juga bantu aku cari Kencanawung. Baik, Bomarcuet. Apa kita akan keluar dari pintu ini? Tidak, Gusti Ratu. Maaf sebelumnya.
Tapi sekarang Gusti Ratu harus berjalan sendiri. Apa maksudmu? Kamu membiarkanku sendirian? Bukan maksud hamba meninggalkan Gusti Ratu, tapi hamba harus segera kembali ke Majapahit agar Kebo Marcuet tidak curiga kalau kehilangan Gusti Ratu adalah rencana kita. Lalu aku harus mana? Gusti Ratu terus saja menyusuri terowongan ini sampai ke dalam hutan hingga menemukan sebuah pintu gua. Untuk sementara menjauhlah dari Majapahit, Gusti Ratu, karena saat ini Majapahit sangat berbahaya bagi Gusti Ratu Kencana Wungu. Baiklah. Kalau begitu, hamba mohon pamit, Gusti Ratu. Iya. Bagaimana caranya Kencana Wungu bisa melarikan diri pada saat lampu itu jatuh? Bersembunyi di mana dia sekarang? Maaf Kanjeng, kami tidak menemukannya. Bodoh kalian! Sekarang ini! Kalian! Siap, Tuhan. Gembok istana ini. Jangan biarkan semua orang bisa masuk ataupun keluar yang mudah. Bahkan seekor tikus pun harus minta izin pada kalian. Cepat! Baik, Kanjeng. Kencana Wungu, kemana kau? kuncinya. Gusti Ratu Kencana Wungu. Siapa kamu? Dan mau apa kamu ada di sini? Gusti Ratu tidak perlu takut. Keberadaan hamba di sini atas perintah Gusti Logender. Hamba hanya memberikan jalan. Benarkah itu? Apa kamu tidak berbohong? Untuk apa hamba berbohong, Gusti? Mari, Gusti. Ternyata Logender begitu baik. Dia telah melakukan semua ini untuk menyelamatkanku. Sepertinya aku telah salah menilai dia selama ini. Dia adalah penyelamatku. Jadi, kalian tidak berhasil menemukannya. Maaf Kanjeng, kami sudah mencari ke seluruh istana, tapi kami tidak menemukannya. Tidak berguna! Pahamaya, Pak cari tahu di mana Kencana Wungu sekarang. Baik Kanjeng. Ada yang menghalanginya, ada yang melindunginya. Sampai-sampai sihirku tidak bisa menembusnya. Ada yang bermain-main denganku. Sabarlah, Bu Marcuet. Aku akan dengan sekuat tenaga mencari keberadaan Gusti Ratu. Mengenai keinginan kamu menjadi raja, mungkin belum saatnya. Tapi bagiku, kamu sudah menjadi raja di Majapahit ini. Dan aku pastikan, Gusti Ratu Kencana Wungu tidak mungkin bisa keluar dari Majapahit ini. Dan aku yakin, dia pasti sedang sembunyi di hutan. Karena bagaimanapun, dia tidak ingin ada orang yang tahu. Aku akan secepatnya menelusuri hutan untuk mencari dan menangkap Gusti Ratu. Aku tidak akan membiarkannya melarikan diri. Kencana Wungu harus menikah denganku. Dan aku harus menjadi raja Majapahit. Jangan khawatir, Bu Marcuet. Aku akan melakukan apa saja yang kami inginkan. Prajurit! Ya, Kanjeng Pati. Secepatnya kirim mata-mata ke seluruh hutan dan desa. Dan kita harus mencari tahu di mana keberadaan Gusti Ratu. Baik.
habisi kamu. Adipati, Dayun, Damarulan, kenapa kalian tidak berada di Majapahit? Majapahit sudah dikuasai oleh Kebo Mercuet yang dibantu oleh Logender. Dan mereka berhasil menangkap ratu. Apa? Benar kata Dayun. Kita harus menyelamatkan Gusti Ratu sekarang juga. Baiklah, kalau begitu kita harus segera menyelamatkannya. Ikut aku. Aku tahu jalan pintas menuju istana Majapahit. Di mana ini? Jangan-jangan itu Kebo Mercuet dan anak buahnya yang mencari aku. Aku harus segera bersembunyi. Gusti Ratu. Syukurlah, Gusti Ratu selamat. Ternyata kalian. Gusti Ratu, kita harus segera pergi dari sini. Tempat ini tidak aman. Benar Gusti Ratu, terutama dari Logender. Kalian jangan pernah berpikiran buruk tentang Logender. Justru aku yang menyelamatkan adalah dia. Tidak mungkin. Aku yakin Kanjeng Patih Logender punya tujuan lain. Dialah orang yang bersalah atas pembunuhan dan penyiksaan warga desa. Jangan kamu hubungkan dendam pribadimu itu Damarulan. Sampai akhirnya kamu membenci orang yang sebenarnya baik. Sudah, jangan berdebat lagi. Yang terpenting sekarang, kita membawa Gusti Ratu dari sini. Ayo. Di sini rupanya kalian. Demam, kita satukan kekuatan kita. Baik. Damarlah, jangan buang-buang waktu. Kita harus pergi dari sini. Indrasena, putraku. Indrasena, ayo, kita cepat pergi dari sini. Tidak, Ayahanda. Aku ingin mengejar Damarulan agar aku bisa memiliki Anjasmara seutuhnya. Indrasena! Damarulan! Awas kamu! Tunggu balasanku! Siapa yang melakukan ini pada rakyatku? Adipati Kebo Mercuet. Selangkah saja kau pergi dariku. 10 rakyat
akan mati di depanmu kamu. Jangan takut Gusti Ratu. Kami akan melindungi Gusti Ratu dan rakyat Majapahit. Iya Gusti Ratu. Sudah terlambat, Damarwulan, Minaji. Tidak ada kata terlambat untuk menumpas kebatilan. Kebo Marcuet, terimalah ini. Gusti Ratu. Kebo Marcuet benar. Ada beberapa rakyat Majapahit yang disiksa di alun-alun oleh pasukan Kebo Marcuet. Jahat sekali kamu, Kebo Marcuet. Tolong hentikan semua ini. Bunuh saja aku. Sudahlah, Kencanawu. Kau tidak perlu lagi membela rakyat yang sudah membencimu. Tidak. Aku akan tetap menyayangi rakyatku. Kalau begitu, cepat nikahi aku. Atau aku akan membuatmu menjadi seorang ratu yang tidak memiliki satu rakyat pun. Cepat nikahi aku. Atau aku akan membuatmu menjadi seorang ratu yang tidak memiliki satu rakyat pun. Rupanya kau masih belum mengerti juga. Kau lihat anak ini, aku akan membuatnya mati di hadapanmu. Tapi, jika kau mau menikahiku, aku akan melepaskannya. Bagaimana rencanamu? Aku akan menikah denganmu. Oh ya, bukankah kau juga mengatakan hal yang sama pada Minajinggo juga Damarwulan? Tapi sampai sekarang, hal itu tidak pernah terjadi. Kali ini aku bersumpah. Aku akan menikah denganmu, Kebo Marcuet. Tidak, Gusti Ratu. Hamba tidak setuju. Benar, Gusti Ratu. Tolong, cabut lagi sumpah Gusti Ratu.
Tidak, Damarwulan. Aku akan tetap menikah dengan Kebo Marcuet. Demi rakyatku. Akhirnya, kita menikah juga Kencana Wungu. Ayo, kita ke pendeta sekarang juga. Tentu saja ada syaratnya. Apapun syaratnya, akan kulakukan. Aku akan menikah denganmu. Tapi bantu aku untuk membuat rakyatku tidak membenci aku lagi. Bagaimana? Itu bukan soal yang susah untukku. Hanya sehari, aku bisa membuat rakyatmu yang sekarang membencimu bisa kembali memujamu. Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengingkari janjimu untuk menikah denganku. Dan juga Damarwulan Minajinggo tidak melarikan dirimu. Aku berjanji. Dan aku pastikan Damarwulan serta Minakjinggo tidak akan menggagalkan pernikahan kita. Bagus. Aku pegang janjimu. Ternyata Gusti Ratu Kencana Wungu benar-benar cerdik. Makanya dia jadi Ratu Majapahit, Kang Mas. Tapi tunggu dulu. Kalau begini, artinya Adipati Kebo Marcuet akan menghalangi usaha Romo untuk membuat rakyat Majapahit semakin membenci Gusti Ratu Kencana Wungu, Kang Mas. Benar kan, Romo? Ya, kalian benar. Ternyata Gusti Ratu itu tidak bodoh. Dia pintar dan cerdik. Kalau begini caranya, sama saja dia memaksaku untuk memusuhi Kebo Marcuet. Bisa gagal semua rencana aku mendapatkan tahta Majapahit. Gusti Ratu, kenapa Gusti Ratu mengambil keputusan seperti itu? Hamba tidak ingin Gusti Ratu menikahi Kebo Marcuet. Begitu pula dengan hamba Gusti Ratu. Adipati Kebo Marcuet, orang yang sangat kejam. Kalau Gusti Ratu menikah dengannya dan menjadikan dia Raja Majapahit, maka rakyat Majapahit akan menderita. Benar apa yang dikatakan Damarwulan, Gusti Ratu? Iya, Gusti Ratu. Harusnya Gusti Ratu itu menikahi Damarwulan, bukan Kebo Marcuet. Jika menuruti kata hatiku, aku pun ingin menikah dengan Damarwulan. Tapi aku tidak ingin rakyatku semakin banyak yang menjadi korban. Lagi pula aku sudah mempunyai rencana. Maksud Gusti Ratu? Aku curiga Kebo Marcuetlah yang membuat aku dibenci oleh rakyatku sendiri. Maka dari itu, aku meminta syarat itu padanya. Dan setelah seluruh rakyat Majapahit tidak membenciku lagi dan kembali seperti dulu, maka aku tidak akan menikah dengan Kebo Marcuet. Maka dari itu, aku meminta syarat itu padanya. Dan setelah seluruh rakyat Majapahit tidak membenciku lagi dan kembali seperti dulu, maka aku tidak akan menikah dengan Kebo Marcuet. Tapi bagaimana caranya, Gusti Ratu? Gusti Ratu sudah berjanji. Iya. Apa mungkin Gusti Ratu akan mengkhianati sumpah Gusti Ratu lagi? Minakjinggo, kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu tidak lihat bagaimana wajah kamu sekarang. Kamu sudah cacat. Aku tidak mau tahu. Janji yang sudah diucapkan harus ditepati.
tidak akan melanggar janjiku. Aku akan membuat rencana yang membuat Kebo Marcuetlah yang tidak mau menikah denganku. Tuan Indrasena, apa yang terjadi dengan Tuan Indrasena? Mengapa dia seperti ini lagi? Ini semua ulah Damarulan. Dia yang telah melukai putraku. Aku bersumpah demi jagat Dewa Batoro, kalau sampai terjadi sesuatu dengan putraku, aku akan membunuh Damarulan. Ayo, Perja, cepat lakukan sesuatu. Sembuhkan putraku. Baik, Tuan. Kondisi Tuan Indrasena tidaklah terlalu parah. Dia hanya mengalami pingsan karena luka dalam yang dialaminya. Sudahlah, cepat. Kamu lakukan sesuatu. Obati luka-lukanya. Baik, Tuan. Aku akan melakukan sesuatu. Logender, aku mau membantu Kencanawo untuk membersihkan namanya di depan para penduduk Majapahit. Maaf, Kebo Marcuet. Aku tidak bisa melakukan itu. Apa? Kau berani menantangku? Bukan begitu. Jangan salah paham dulu. Kamu harus pikir baik-baik. Kamu jangan mudah percaya dengan janji Gusti Ratu. Bisa jadi, ini adalah rencana Gusti Ratu untuk mengulur-ulur waktu. Supaya dia tidak jadi menikah dengan kamu. Dan dia bisa mengambil kembali kekuasaan Majapahit ini. Aku tidak peduli Kencanawo mengulur waktunya atau tidak. Yang terpenting, aku menikah dengan Kencanawo. Aku tidak suka dengan cara bicaramu. Seakan-akan kau meragukan kata-kata seorang ratu. Atau jangan-jangan kau tidak suka jika aku menikah dengan Kencanawo. Ya. Bukan begitu. Maksud aku tidak ingin kamu masuk dalam rencana Gusti Ratu. Jangan banyak alasan. Aku tahu kau tidak suka aku menikah dengan Kencanawo. Tunggu dulu, Kebo Marcuet. Aku bisa jelaskan semuanya. Jangan diam saja. Ayo lawan aku. Aku tidak akan melawan kamu karena kamu bukan musuhku. Batikku, kalian semua adalah musuhku. Terlebih orang yang tidak mau menurutiku. Tunggu, Kebo Marcuet. Kebo Marcuet, kamu akan menyesal. Semua yang sudah aku katakan tadi benar adanya. Kamu akan melihat kebenarannya nanti. Sudah melakukan semua sesuai dengan yang kamu perintahkan. Tapi kenapa ilmu tapa jagat berataku masih belum bisa mengalahkan Damarulan? Maafkan hamba, Tuan. Tapi semenjak Damarulan mempunyai keris Sigoro Geni, kekuatannya makin bertambah. Dan sepertinya dia mendapatkan suntikan yang baru dan berlipat-lipat ke dalam tubuhnya. Apa Tuan tahu, keris Sigoro Geni itu bukanlah keris sembarangan. Aku sama sekali tidak peduli jika Damarulan memiliki keris atau tidak. Sekarang juga, cepat kamu buatkan ramuan yang bisa membuatku kuat. Yang bisa membuat ilmu kanuragaanku bertambah. Hamba mengerti, Tuan.
hamba akan membuatkan ramuan yang terkuat yang pernah ada. Dengan ramuan ini, Tuan akan menjadi kuat dan ilmu kanuraga Tuan akan bertambah berkali lipat. Dan hamba yakin, Tuan tidak akan terkalahkan oleh siapapun di jagat raya ini. Cepat kamu buatkan ramuan ini. Aku sudah tidak sabar untuk membuat seluruh jagat ini kaget. Aku akan melumatkan seluruh musuhku. Aku sudah tidak sabar untuk membuat seluruh jagat ini kaget. Aku akan melumatkan seluruh musuhku. Gawat Anjasmara. Ada apa Ibunda? Ibunda mendengar apa? Nyi Perenjak membuat ramuan untuk Indrasena supaya Indrasena kuat. Kalau sampai Indrasena kuat, dia bisa mengalahkan Damawulan. Itu tidak boleh terjadi. Anjasmara, apa yang harus kita lakukan? Rakyat Majapahit sekalian, aku akan berbicara pada kalian semua. Di sini, aku berbicara mewakili calon istriku, Gusti Ratu Kencanawongo. Aku akan memberitahukan pada kalian sebuah kebenaran. Selama ini, kalian sudah mendapatkan perlakuan yang buruk dari para prajurit Majapahit. Kalian juga mendapat pajak yang sangat tinggi. Itu semua bukan perintah Kencanawongo. Bukan kemauan Gusti Ratu Kencanawongo. Itu semua fitnah.